Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Irfan Novariadi dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto. Berasal dari SDN Ngarjo kelas 183. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan proses kucing untuk melengkapi tugas saya pada demonstrasi konseptual modul 2.3. Pada kesempatan kali ini, saya nanti akan dibantu oleh dua rekan CGP lainnya yang berasal dari kelas saya. Yang satu adalah Pak Tri Andri Kurniawan, yang kedua adalah Bu Is Indianti. Di mana Pak Andre nanti akan sebagai seorang kuci, kemudian Bu Is akan menjadi seorang coach. Dan saya akan menjadi seorang pengamat. Pada proses kucing kali ini nanti akan mengangkat masalah yang dihadapi oleh Pak Tri Andre Kurniawan terhadap siswanya, di mana siswanya ini melakukan suatu hal yang tidak sepatutnya dilakukan seorang siswa. Kemudian sebagai coach, Bu Is Indianti harus bisa menggali potensi yang ada pada diri kucing dengan melakukan sebuah pertanyaan terbuka. Di dalam proses kucing nanti akan ada 3 tahap yang akan dilakukan oleh seorang pengamat, di mana yang pertama adalah proses pro-observasi, di mana pada proses ini yang pertama adalah seorang pengamat menjelaskan tujuan dari adanya kucing dengan memberikan rubrik penilaian, yaitu nanti saya akan melakukan kriteria 3, cukup, kurang maupun baik. Dan yang kedua, di mana saya sebagai seorang pengamat harus menanyakan kompetensi pada diri coach. Apa yang akan dilakukan oleh seorang coach? 3 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh coach adalah yang satu, proses kucing. Satu adalah kehadiran penuh. Dan yang kedua adalah pendengar aktif. Yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Yang selanjutnya, saya pun akan menanyakan kompetensi mana yang ingin dikembangkan oleh seorang coach. Dan tentunya saya juga akan menanyakan indikatornya. Kenapa coach tersebut melakukan ingin mengembangkan kompetensi itu. Dan selanjutnya adalah proses observasi, di mana proses observasi nanti akan melakukan kegiatan kucing, di mana 2 rekan CGP teman saya ini akan melakukan proses kucing. Dan di situ ada saya mengamati proses kucing yang terjadi. Dan selanjutnya adalah namanya adalah pasca observasi, di mana setelah proses kucing atau observasi saya juga akan melakukan sebuah dialog dengan seorang coach, di mana saya akan menanyakan apa hal yang sudah dikembangkan seorang coach kepada seorang kuci. Kemudian menanyakan catatan hasil observasi. Nanti saya juga akan menyampaikan hasil observasi saya kepada seorang coach. Yang terakhir adalah menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh coach pada pertemuan proses kucing selanjutnya. Baik, pada kesempatan kali ini juga saya berkesempatan untuk merefleksi. Nah, nanti saya juga merefleksi setelah proses kucing, pengamatan saya dari awal proses kucing hingga akhir proses kucing. Baik, mari kita saksikan proses kucing yang akan dilakukan oleh 2 rekan CGP teman saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu ya. Hari ini saya akan melakukan observasi kepada Ibu sebelum Ibu melakukan proses kucing dengan teman CGP ya. Sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya.
Nanti saya akan bertugas sebagai pengamat dalam proses kucing yang Ibu lakukan. Di dalam proses kucing nanti Ibu ada penilaian sesuai dengan rubrik. Saya menggunakan 3 kriteria penilaian: kurang, cukup, dan baik. Oke Ibu, dalam kucing nanti kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh kucing? Dalam proses saya nanti saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu perhatian penuh, mendengar yang aktif, serta pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu ya. Dari ketiga kompetensi itu Ibu, apa yang ingin dikembangkan oleh coach dan indikatornya apa Ibu? Dari indikator ini saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot. Dengan indikator dari pertanyaan berbobot itu saya dapat menjadi coach yang lebih baik yang dapat mengarahkan kucing untuk mencapai tujuan dan solusi yang terbaik, Pak. Iya. Untuk pencapaian itu kira-kira kapan akan dilakukan Ibu? Saya akan melakukan 4 hari ke depan, Pak. Terima kasih Bu ya. Waalaikumsalam, Pak Andre. Kira-kira bisa ada waktu sebentar untuk saya sharing permasalahan saya. Ada, Pak Andre. Memangnya ada masalah apa? Ini loh Bu, setelah saya dapat informasi dari salah satu siswa bahwa Mira ini melakukan foto yang tidak sesuai dengan Memangnya apa yang dilakukan Mira, Pak Andre? Mira itu loh Bu, mengupload foto dengan memegang pintu rokok. Kira-kira apa yang ingin Pak Andre dapatkan dari kita hari ini? Ya saya ingin Mira tahu Bu, bahwa yang dilaksanakan itu kurang baik dan saya ini. Menurut Pak Andre, seharusnya apa yang dilakukan kepada Mira? Nah itu yang dilakukan adalah kembali lagi Mira itu kan melakukan seperti itu kan bahaya untuk dirinya sendiri. Sehingga saya ingin itu menghapus foto-foto yang sudah itu. Jadi Pak Andre ingin melakukan kegiatan di situ, Pak? Iya, saya ingin melakukan pendekatan secara emosi. Oh, bagus. Kira-kira kapan itu dilakukan, Pak? Ya secepatnya saya ingin melakukan pendekatan secara intern mungkin bisa besok. Menurut Bapak, pendekatan yang seperti ini bisa dilakukan agar anak tersebut bisa memahami perilaku yang dilakukan yang selama ini membahayakan dirinya. Iya. Bagaimana sekarang Mira kan pada level berapa menurut? Kalau memang Sekarang anak itu pada level 4. Pak Andre melihat agak susah ya mencapai level 10 karena melihat kondisi yang terbiasa menjatuhkan video-video yang di luar dugaan dan ingin dirinya. Dan yang bagaimana Pak Andre ke anak itu level berapa? saya itu ingin Mira itu berada di level 7 lah Bu. Apa yang Pak Andre lakukan agar tersebut anak itu dapat masuk pada level 7? Ya yang saya lakukan untuk mencapai level 7 menurut saya itu Bu, yang pertama saya melakukan pendekatan secara intern dengan mencari informasi tentang latar belakang kita dan juga mungkin Bu ya dengan mencari kenapa sih Mira itu melakukan hal itu. Bagus. Nah, dari pengamatan Pak Andre, anak itu dengan menerima nasihat atau perilaku yang bagaimana ya? Kalau menurut saya Mira itu Bu ya, saya melakukan pendekatan sebelum melakukan pendekatan mungkin saya itu mengerti sebisanya diberikan apresiasi, diberikan peluang untuk menjadi seorang pemimpin. Gimana kira-kira Pak Andre bisa melakukan pendekatan fisik pada siswa tersebut? Ya, secepatnya akan saya lakukan pendekatan itu di jam sekolah mungkin di kelas. Kira-kira Pak Andre melakukan pendekatan itu kapan ya? Secepatnya besok Bu. Mulai besok ya Pak? Iya, Baiklah Pak Andre, juga disusul sesi
Mungkin dengan seri ini dengan tips ini saya mengatakan pembicaraan mungkin langkah saya seperti ini itu menurut bagaimana menurut ternyata juga efektif. Ya insya Allah saya berharap bila dengan langkah saya seperti ini hasilnya juga. Oke, kalau gitu kita bertemu di depan Pak, saya ingin modal gimana Siap hasilnya. Bu, siap. Jadi setelah yang saya lakukan, kemudian hasil dari langkah-langkah saya ini nanti akan saya ceritakan ke Bu Ismi. Oke. Ya, terima kasih Bu. Ya, Sudah sama-sama mau Pak Ade. mendengarkan saya. Walaupun saya terima kasih Bu. Ya, kan untuk siswa yang lain juga Pak, mungkin ada masalah-masalah ya Siap. Pak. Ya. Terima Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengamati secara kucing antara Bu Is dan Mas Ade, saya lihat dalam hal pengembangan pada kompetensi pada fokus kucing, apa yang telah disampaikan Bu Is tadi waktu observasi tentang apa pertanyaan berbobot, saya kira sudah dikembangkan pada fokus kucing tadi, dan itu sudah bisa memberikan pertanyaan terbuka dan dapat kembali potensi yang pada diri kucing. Dan untuk masalah kemitraan, untuk kreatif atau masalah potensi pada kucing, saya kira sudah bagus sekali Bu. Mungkin kedepannya kita perlu lagi untuk mengembangkan potensi yang lain di sini ya. Terima kasih Pak Ya. atas masukannya. Saya bisa memperbaiki hasil pertama. Terima kasih Bu Is dan Mas Ade. Tetap bersemangat dalam melakukan proses pembelajaran yang berkualitas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Iya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses kucing Ibu? Alhamdulillah Pak, sangat lega Pak rasanya. Luar biasa Ibu ya. Mungkin Ibu pada proses kucing selanjutnya kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan? Bapak ada potensi pertanyaan yang lebih berbobot sehingga dapat mengacu, bisa mengarahkan untuk menjadi lebih baik Pak. Oke. Rencana apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki kompetensi itu Ibu? Saya akan melakukan perbaikan di tadi pertanyaan saya yang kurang, yang saya gali itu belum tercapai, akan saya perbaiki lagi pokoknya Pak. Terima kasih Bu. Saya kira rencana baik itu kapan Ibu lakukan kembali? Rencana saya paling tidak itu minggu depan Pak, saya berusaha yang terbaik. Oke, tetap semangat Ibu ya. Semangat. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan proses kucing, saya sebagai seorang pengamat akan melakukan reflektif dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Pada kegiatan awal, saya sebagai seorang pengamat melakukan pra-observasi terhadap diri coach, di mana saya memberikan beberapa pertanyaan dengan sesuai alur Tirta. Yang pertama adalah saya menyampaikan tujuan dalam proses pra-observasi ini. Saya menjelaskan pada diri coach, posisi saya pada proses kucing nanti akan menjadi seorang pengamat, di mana pengamat memiliki beberapa penilaian atau rubrik penilaian dengan 3 kriteria, di mana ada nilai kurang, cukup maupun baik. Yang kedua adalah langkah identifikasi, di mana saya mempertanyakan kompetensi apa yang dimiliki oleh diri seorang coach. Yang ketiga adalah rencana aksi. Dari kompetensi yang disampaikan oleh coach tadi, saya menanyakan kompetensi mana yang ingin dikembangkan pada diri seorang coach. Dan selanjutnya saya pada alur terakhir adalah alur tanggung jawab, di mana saya menanyakan ketercapaian tentang proses kucing nanti, di mana diri coach akan menjelaskan kapan akan dilaksanakannya. Yang proses kedua saya melakukan
proses observasi di mana terjadi proses kucing yang dilakukan oleh coach dan seorang kucing. Di mana pada proses kucing tadi saya mengamati antara percakapan coach dengan kucing, seorang kucing mengangkat sebuah permasalahan yang dilakukan oleh siswanya, melakukan suatu hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh siswa. Di mana tadi seorang kucing yang diperankan oleh Pak Tri Andre Kurniawan, Pak Tri Andre Kurniawan menjelaskan bahwa siswanya melakukan sebuah hal kegiatan, yaitu mengunggah atau mengupload video atau gambar memegang rokok di Instagramnya. Nah, di sana seorang coach melakukan sebuah proses kucing dengan melakukan memberikan pertanyaan terbuka terhadap diri kucing, di mana tujuannya tadi adalah memberikan pertanyaan terbuka agar kucing dapat mencari solusinya atau bisa mengeluarkan ide-ide baru. Di sana tadi saya juga melihat bahwa seorang kucing pun dengan adanya pertanyaan dari coach yang terbuka, akhirnya Pak Triandi juga bisa mengutarakan harusnya apa, seperti apa yang harus dilakukan. Pada proses kehadiran penuh pun saya lihat tadi Bu Is Indianti juga sudah melakukan dengan baik, mendengarkan dengan baik, tidak memberikan pertanyaan sekiranya atau jawaban. Beliau hanya memberikan pertanyaan terbuka, tidak memberikan misalnya solusi atau apa yang diberikan oleh coach. Nah, Bu Is Indianti hanya memberikan sebuah pertanyaan terbuka. Tujuannya itu tadi untuk seorang kucing agar bisa mengeluarkan ide-ide barunya atau bisa mengatasi atau memecahkan masalahnya dengan solusi tersendiri. Nah, di sana saya juga sedikit banyak mencatat hal-hal yang perlu saya catat sebagai seorang pengamat. Di sana pun saya juga tadi sudah memberikan reflektif secara terbuka kepada seorang diri coach. Diri coach juga merespon dengan baik, menerima umpan balik yang saya berikan. Dan pada sesi akhir pun saya melakukan namanya adalah pasca observasi, di mana saya juga menanyakan bagaimana Bu setelah melakukan proses kucing. Terus kemudian saya juga menyampaikan tujuan dari saya, mari kita menganalisis hasil kucing yang dilakukan oleh Bu Is Indianti dengan Pak Andre. Yang kedua, saya juga menanyakan secara identifikasi, yaitu apa yang dilakukan untuk mengembangkan kucing tadi. Nah, yang selanjutnya adalah aksi. Pada proses kucing selanjutnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan seorang coach, yang dikembangkan oleh seorang Bu Is Indianti. Tadi Bu Is Indianti juga menjawab, dia ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Mungkin bisa dikembangkan dengan cara beliau bisa sering-sering membaca referensi atau melakukan latihan kucing dengan rekan sejawatnya di sekolah Bu Is Indianti. Dan yang terakhir, tadi saya melakukan tanya kepada beliau untuk rencana baik kira-kira kapan ingin dilakukan oleh Bu Is Indianti. Beliau menjawab 1 minggu atau 2 minggu ke depan beliau akan melakukannya kembali, mungkin dengan permasalahan yang berbeda. Dengan itu keterampilan dari seorang coach akan berkembang. Sering melakukan proses kucing dengan teman yang lain, dengan menghadapi berbagai masalah, beliau akan bisa istilahnya mengembangkan kompetensi pada dirinya, yaitu pertanyaan berbobot, dengan sering-sering melakukan proses kucing dengan teman yang lain dengan permasalahan yang berbeda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada reflektif kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.